Nama saya Nia Rahmania dari program studi PGSD FKIP Huangka. Saya di sini untuk melakukan memenuhi mata kuliah PLP 1 di Sekolah Dasar Negeri Pademangan Timur 03. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini, Kepala Sekolah SDN Pademangan Timur 03. SDN Pademangan 03 terletak di Jalan Pademangan Raya nomor 1819, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 1. Ibu berada di SDN Pademangan Timur 03 adalah September tahun 2019. Ya. Luas di SDN Pademangan Timur ini luasnya adalah 1.772 yang memiliki rombel belajar 31 rombel. Pastinya karena ruangannya cuma terdiri dari 18, jadi ada pagi dan dibagi siang. Kemudian tenaga pendidiknya adalah terdiri dari 43 pendidik baik negeri dan KKI. Kemudian tenaga pendidik mapel penjas adalah 4 guru, bahasa Inggris 3 karena kita menggunakan mulok bahasa Inggris. Kemudian TU-nya ada 3, penjaga sekolahnya ada 5. SDN Pademangan Timur mempunyai visi yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, prestasi, integritas, gotong royong, mandiri yang sesuai dengan kurikulum 2013. Pembiasaan-pembiasaan di SDN Pademangan Timur banyak sekali, yaitu antara lain adalah pembiasaan makan bersama setiap hari Jumat pertama dan Jumat ketiga. Kemudian sholat duha itu adalah setiap akhir bulan, hari Jumat sholat duha. Nah, kemudian SDN Pademangan Timur juga banyak mempunyai ekskul, antara lain adalah paskibra, kemudian tari, silat, karate, dan band, marawis. Banyak sekali pokoknya. Tujuan ekskul adalah untuk menyaring anak-anak, yaitu yang mempunyai atau menyalurkan hobinya. Siapa yang hobi menari, siapa yang benar. Disitulah letaknya untuk mencari bakat anak-anak yang di SDN Pademangan Timur 03. Kemudian kita juga mempunyai pramuka. Pramuka itulah ekskul tapi menjadi wajib. Ya, pesertanya adalah siaga dan penggalang, yaitu yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Semua wajib mengikuti kegiatan ekskul pramuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mengganggu waktunya sebentar. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nia Rahmania, mahasiswa PGSD Huangka. Tujuan saya di sini untuk menambah wawasan
beberapa pertanyaan. untuk penyemangat. Pertama itu, bagaimana sistem kerja yang ada di sekolah ini? Sistem kerja yang ada di sekolah ini, yang pertama kita masuk adalah jam 6.30. Pulang kita adalah jam 15. Itu untuk tenaga pendidik. Kalau untuk tenaga kependidikan itu pulangnya adalah jam 16. Gitu, ya. Yang kedua itu, bagaimana struktur organisasi yang ada di sekolah ini? Kita mempunyai struktur organisasi, yaitu struktur organisasi yang pertama SDN Pademangan Timur 03 yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah kita ada 3, yaitu wakil kepala sekolah bagian kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, kemudian wakil kepala sekolah bagian kemudian selain kepala sekolah, kemudian ada juga komite. Komite juga termasuk ikut organisasi yang ada di sekolah. Kemudian ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua itu adalah organisasi untuk kepramukaan. Ada ini Kakmabigus ya, kalau sekolahan. Kemudian ada pembina-pembina, kemudian ada pelatih. Pembina terdiri dari guru, baik guru siaga maupun guru pelatih penggalang. Kemudian pelatihnya itu kita ambil dari luar. Jadi ekskul pun ada strukturnya ya, struktur organisasi ada. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan peraturan dan tata tertib di sekolah, baik pada siswa, guru maupun untuk keseluruhan? Peraturan itu dibuat adalah untuk ditaati. Yang paling tidak nomor 1 adalah saya sebagai kepala sekolah itu harus memberi contoh. Karena saya yang membuat peraturan, saya juga harus memberi contoh. Peraturan itu dibuat, didiskusikan bersama guru-guru pada saat kita mengadakan rapat kerja. Rapat kerja itu kita laksanakan pada sebelum awal tahun pelajaran. Di situ kita menentukan aturan-aturan, tata tertib yang ada di sekolah, kemudian tata tertib untuk anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Adalah ada plan tata tertib. Kita tempel di ujung-ujung tembok agar anak-anak itu mematuhi. Nah, kemudian kalau ada anak-anak yang tidak mematuhi, pertama adalah kita ambil, kemudian di situ juga ada sanksinya kalau anak-anak itu adalah melanggar. Intinya nomor 1, guru kepala sekolah harus memberi contoh tata tertib itu, karena memang tata tertib itu dibuat adalah untuk mendisiplinkan kita semua. Berarti kalau misalnya upacara juga dibikin peraturan juga ya? Upacara itu kita laksanakan setiap Senin ya, Senin pada saat kita touring, karena ini sudah dari bulan Maret ya, sudah lama banget kita tidak upacara. Kemudian hari-hari besar pasti ada aturannya, dalam upacara itu pasti ada tata tertib. Paling tidak adalah kedisiplin anak-anak. Jika ada siswa yang terlambat, bagaimana? Yang terlambat kan ada guru piket. Biasanya guru dari masuk dari Sapam kemudian lapor ke guru piket nanti dia akan memberi arahan. Kalau memang nanti diulangi kembali, ini tempatnya ruang kepala sekolah itu adalah eksekusi terakhir. Jadi saya punya ini ada buku kasus. Buku kasus ini adalah untuk mencatat anak-anak yang kira-kira dia mempunyai kelebihan, bukan nakal sih, tidak ada, sebenarnya tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bandel, cuman mungkin dia kurang perhatian. Karena setelah kita pelajari ya, setiap anak berulah di sekolah itu ternyata adalah di rumah dia membawa masalah, yang orang tuanya bercerai lah, yang apa itu pasti baik. Setelah kita, ini banyak banget di sini catatan untuk anak-anak. Jadi
kantor kepala sekolah adalah eksekusi terakhir untuk anak-anak yang benar-benar udah overload ya. Badannya sudah overload dan guru-guru sudah angkat tangan di sini. Biasanya nanti di sini kita pertemukan antara orang tua, yang orang tua sudah bisa ya pasti datang dua-duanya. Di sini tangis-tangisan, anaknya minta maaf sama ibunya, antara suami istri yang tadinya ini alhamdulillah bisa. Ya. Baik, cukup. Yang pertama, di mana alamat sekolah ini, Bu? Ya. Terima kasih Mbak Kintan. Kintan. Ya. Jangan pegang. Makasih Mbak Kintan. Alamat SD kami adalah di Jalan Raya Pademangan Raya nomor 18 garis miring 19, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara 1. Apa aja sih misi dan visi sekolah ini, Bu? Visinya adalah terwujudnya keunggulan SDN Pademangan Timur, khususnya adalah prestasi, kemudian gotong royong, mandiri, integritas, dan nasional. Upaya apa saja yang dilakukan sekolah ini untuk mewujudkan akreditasinya? Oh iya, untuk mewujudkan akreditasi yang bagus. Pastinya kita mempunyai tim ya Mbak. Kita mempunyai tim, kita bekerja sama dengan tim kita yang ada di sekolah ini, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, juga komite kita libatkan. Khususnya adalah murid-murid kita, yaitu membiasakan sesuatu yang bagus. Dengan contoh, pastinya guru nomor 1 memberi contoh yang baik. Kegiatan apa saja yang diterapkan sekolah ini untuk mengandung unsur positif? Oh iya, biasanya kita membuat slogan Mbak. Slogan jangan di pojokan, buanglah sampah pada tempatnya. Nomor 1, saya sendiri itu sering mengambil sampah di lapangan, sehingga anak-anak pasti melihat. Kita memberi contoh, kemudian anak-anak melihat. Kemudian di SDN ini juga kita menerapkan anak-anak itu adalah membawa tembel minum ya, minum sendiri. Jadi kalau mau jajan pun pakai cangkir sendiri. Mau beli bakso bawa mangkok sendiri. Untuk apa? Adalah untuk mengurangi kebersihan yang ada di sekolah. Yang dulu tidak diterapkan seperti itu, sekarang diterapkan seperti itu, ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa. Yang dulunya sampah menumpuk, sekarang adalah sampah itu menjadi kosong. Itu yang paling kita terapkan lah tadi, membuang sampah pada tempatnya, kemudian kedisiplinan. Disiplin itu penting. Disiplin itu harus mulai dari anak itu sedini mungkin. Seperti berangkat sekolah. Berangkat sekolah itu setelah jam 7 itu adalah pagar kita tutup. Nah, ketika ada orang tua memprotes, kita panggil, kemudian kita beri arahan. Karena kita harus bekerja sama dengan orang tua agar kedisiplinan anak-anak itu benar-benar tertanam dari sejak sedini mungkin. Kemudian di kelas juga seperti itu. Ibu menyampaikan kepada guru-guru bahwa di kelas itu harus diterapkan sedini mungkin, tidak harus mulut yang berbicara, tetapi dengan kode. Contohnya ya Mbak ya, nanti kalau ketika kalian menjadi guru, contohnya anak mau membuang buang air kecil ke belakang, tidak usah kita kesepakatan bahwa anak-anak kalau kalian mau buang sampah, kamu membuang air kecil, bisa kalian hanya angkat tangan, tandanya seperti ini. Oh iya, ini ada juga yang menggunakan kode ya, kode apa gitu, ambil di pojok, diangkat, oh iya itu tandanya mau shift gitu.
Jadi tidak harus guru itu teriak. Kemudian kita tanamkan juga untuk mendiamkan anak di kelas. Tidak perlu kita itu teriak dengan memukul meja 2 kali, drap drap. Oh ya, itu tandanya. Tapi dari awal kita harus mempunyai kesepakatan. Apa aja sih di sini ekstrakurikulernya? Ekstrakurikulernya banyak. 1, paskibra, karate, silat, tari, pantomim, drum band, marawis, apa lagi ya? Pramuka, kemudian sepak takraw. Itu apakah yang wajib atau tidak? Untuk ekskul itu kan tujuannya adalah menjaring hobi anak-anak. Yang wajib harus diikuti anak-anak itu adalah pramuka, karena pramuka wajib. Untuk yang lainnya tidak harus, tetapi hobi kalian apa? Kita kan membuat angket. Hobi kalian apa? Kemudian nanti digiring untuk masuk ke dalam ekskul tersebut. Itu kelasnya dari kelas berapa aja, Bu? Kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu wajib pramuka. Kalau yang tidak wajib ya kelas 1 sampai kelas 6 juga sih. Gabungan ya? Tapi hanya ada ekskul, salah satu ekskul yang hanya bisa dilaksanakan kelas 4 ke sana. Contohnya paskibra itu kan anak-anak harus yang sudah mateng, kemudian anak-anak yang sudah lebih mandiri, yang gampang diatur. Terima kasih. Jadi ketika anak tidak mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, yang nomor 1 saya kerjasama dengan guru. Ngobrol dengan guru dulu, kita diskusi anaknya, diajak ngobrol. Kalau memang anaknya tidak bisa dengan gurunya, yang berikutnya adalah kita kerjasama dengan orang tua. Kita panggil orang tua untuk menyampaikan putranya di sekolah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita ada kebersamaan antara orang tua, murid, guru, dan sekolah. Apakah di sekolah ini selalu mengadakan kegiatan formal seperti acara, rapat, dan Iya. Jadi kegiatan formal yang ada di sekolah yang pasti 1 upacara bendera setiap Senin. Kemudian pembinaan terhadap guru. Itu 1 bulan kita rapat 2 kali, 3 kali. Kemudian briefing itu setiap hari. Jadi setiap hari ibu bangkitkan, ibu kumpulkan guru-guru untuk memberi semangat. Kemudian kita membuat zel-zel. Apa kabarnya guru-guru pagi ini? Gitu. Kemudian guru menjawab, alhamdulillah sangat baik, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Itu adalah untuk membangkitkan energi guru. Jadi sebelum kita masuk dalam kelas, kita briefing dulu, kita sapa, kemudian kita membuat zel-zel. Kemudian kepada tenaga kependidikan juga kita ada pembinaan. jika ada kegiatan upacara, bagaimana cara ibu memilih petugas upacara tersebut? Untuk memilih petugas upacara, kita kan sudah mempunyai ekskul paskibra. Jadi di ekskul paskibra itu kita sudah memilih petugas-petugas inti. Biasanya ada 3 sub. 1 petugas inti itu yang terbagus di antara yang lain. Kemudian nanti kalau ini tidak bisa, ada lagi di sub kedua. Kalau ada lagi di sub ketiga. Itu yang memilih itu bukan kita, tetapi ada pelatih paskibranya, karena mereka yang tahu persis bagaimana kondisi anak. Selanjutnya, apakah sekolah ini mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa jika mengadakan dari kelas beberapa saja yang bisa mengikuti kegiatan tersebut?
biasanya setiap kelas itu mengikuti ekstrakurikuler yang tadi Ibu sampaikan. Kalau pramuka wajib, pasti semua mengikuti dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jumlah murid kami kelas 1 itu ada 4 rombel, kemudian kelas 2 ada 4 rombel, kelas 3 ada 4 rombel, kelas 4 ada 8 rombel, kelas 5 ada 5 rombel, kelas 6 ada 6 rombel. Jadi semuanya muridnya ada 931. Kemudian untuk ekskul yang lain seperti menari, biasanya itu satu kelas tidak banyak karena juga gurunya cuma satu ya. Jadi yang hobi-hobi aja lah gitu. Kemudian yang paling banyak itu adalah silat nomor 2 ya, dari pramuka. Kemudian silat itu luar biasa banyak sekali. Kalau kita melihat latihannya, nanti kalian bisa melihat tampilkan latihan untuk silat ya, ada videonya, ada kemudian gambarnya ada. Untuk yang lain-lainnya paling ya 30%. Baik, cukup Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas jawabannya juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PGSD Wabra ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang siswa yang ada di sini. Yang pertama itu bagaimana sih karakteristik siswa pada umumnya, Bu? Kalau di sini ya pada umumnya dia sering bertemu dengan karena memang kondisi lingkungannya ya, termasuk daerah yang padat seperti itu ya, memang dia kalau misalnya dari segi nilai ataupun dari segi kemampuan anak-anak sih menengah ke bawah ya maksudnya. Cuma memang ada beberapa anak yang memang karakteristiknya menonjol gitu. Misal kita ada anak prestasi di dongeng gitu misalnya, ada beberapa yang memang kemampuannya menonjol karena juga dukungan dari orang tua gitu. Tapi kalau secara pada umumnya anak-anak di sini ya sedang-sedang aja. Cuman ya kalau alhamdulillah sih kalau misalnya dari segi prestasi kemarin juga istilahnya masuk ke SMP-nya, kalau main dari umur ya mayoritas hampir di atas 80% kita bisa masuk negeri semua SMP-nya. Dengan corona ini apakah ada menghambat? Sangat menghambat karena kan memang kita biasa tatap muka, kemudian kondisi di sini kan lingkungannya padat penduduk dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah, jadi pasti istilahnya baik dari segi kuota, dari segi kepedulian orang tuanya itu sangat-sangat menghambat dari proses pembelajaran. Jadi kalau istilahnya kalau orang tuanya peduli, gimana caranya kan kuota dicari, apalagi ada KJP. Tapi kalau orang tuanya nggak peduli, punya KJP, punya uang pun ya begitu anaknya banyak yang tidak mengerjakan tugasnya. Saya ingin menanyakan bagaimana sebagai seorang guru memahami siswanya yang pendiam atau yang kurang aktif, dan bagaimana solusinya? Oke. Kalau saya pribadi sebagai guru, bagaimana sih cara mensiasati kalau saya punya siswa yang terlalu pendiam ataupun dia kurang aktif gitu ya? Tentunya dengan pendekatan pribadi. Istilahnya kalau saya sih lebih menganggap bahwa bukan guru dengan murid ya, tapi lebih ke teman gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung, saya tuh kalau istirahat lebih sering di kelas juga ya. Jadi kalau anak-anak yang memang dia sangat pendiam, bahkan mungkin pasti ada lah di kelas yang dia kayak dikucilkan sama teman. Ini kok anaknya nggak main sama siapa-siapa, nah itu sering diajak ngobrol. Kamu kenapa sih gitu? Kamu ada apa sih gitu? Sering diajak ngobrol. Dan kalau PJJ kayak gini lebih sering kalau saya pribadi ke anak-anak yang memang dia tidak mengerjakan tugasnya ya lebih sering nge-WA pribadi ya, kamu hari ini apa kabar gitu, mau dibahas mau nggak mah itu mah nanti gitu. Kalau saya lebih ke gitu, kamu apa kabar hari ini gitu, kenapa sih kamu nggak mengerjakan tugas hari ini, kamu ada masalah apa dan sebagainya. Mungkin ya jawabannya sama saya nggak punya kuota, tapi setidaknya kalau memang dia sampai berkali-kali kok begini-begini aja, suka nanya aja, kamu ada masalah apa sih, cerita dong sama ibu nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke pendekatan pribadi kalau saya pribadi ya. Kan kalau kayak gini kan kita belajarnya daring kan. Nah itu susah kan memahami Iya, siswa yang betul. pendiam itu bagaimana?
Kalau saya pribadi memang lebih dari ke tugas ya. Jadi kalau memang keaktifannya memang nggak terlihat, dalam artian kalau yang aktif kelihatan ketika kita tanya di, kan kita suka ngajakin diskusi di WA group misalnya, coba hari ini Bu ada pertanyaan nih soalnya ini, siapa yang bisa jawab. Tanya aktif kelihatan kan beberapa, ya hanya 10% lah anak yang memang dia aktif sekali, 80% lah biasa, 10% yang memang dia sangat pendiam. Nah itu tadi lebih ke tanya, bertanya lebih jauh. Kemudian ini kayaknya nih anaknya istilahnya, kadang kalau kita dari video kan anaknya mah lemah lembut ya, istilahnya ekspresinya juga kurang gitu ya. Ada anak saya yang seperti itu, jadi suka saya iniin aja, kamu kenapa sih gitu nggak mau, kadang sampai saya giniin, kamu kenapa sih nggak mau balas WA Bu Umi, kamu baca doang gitu. Jangan gitu dong gitu, dibalas WA-nya Bu Umi gitu. Kalau misalnya ada masalah cerita. Jadi lebih, memang kalau agak susah ya istilahnya, saya belum pernah tatap muka dengan anak saya yang sekarang sama sekali, beda dengan yang tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin kan kita udah ketemu setengah tahun lebih baru kita kena corona. Kalau yang ini kan dari awal, bahkan kita tatap muka pun belum pernah sama sekali, hanya memang lewat video, hanya memang lewat voice note kayak gitu aja. Jadi ya memang agak sangat sulit memahami karakteristik mereka. Cuman untuk beberapa anak yang memang sering tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, ya kita intinya kita galilah lebih lanjut mereka kenapa dan seperti apa.